Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah nih Bu, sehat-sehat selalu ya. Amin. Ini Bu ada hal yang ingin saya sampaikan, curhatkan ke Ibu berhubungan dengan pola mengajar saya. Ya, saya coba untuk menjelaskan terlebih dahulu seperti apa pola dari saya mengajar. Ketika dalam pembelajaran itu saya itu sering sekali yang namanya emosinya itu tidak terkontrol Bu, tidak terkontrol dalam kategori saya itu sering yang namanya eh, menendang meja ataupun meng, ya menendang meja dan sebagainya. Tapi untuk sampai di anak saya nggak pernah, misalnya saya nggak pernah melakukan sampai tangan saya ke anak dan sebagainya, tidak pernah. Saya hanya yang saya lampiaskan adalah ke meja. Karena apa? Karena dari situ saya itu merasa ketika ada anak cemotan ya namanya sekolah anak itu kan kadang kan celometan ya gitu, langsung terpancing emosinya, brus, tinggi sekali emosi saya kan langsung beruang seperti itu. Ya, akhirnya anak-anak pada diam semua, pada takut, pada diam semua seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga berpikiran lah, anak-anak kalau seperti itu ya kita nggak akan masuk ketika membeli pelajaran pada anak kan seperti itu. Nah, di situ saya mencoba bagaimana caranya, saya belum bisa menemukan titik temu dengan sifat emosional saya itu yang kadang terlalu tinggi sekali Bu. Bagaimana ya Bu? Pak Edi, sebenarnya itu manusiawi kalau marah, nggih, namanya emosi. Kadang saya sendiri suka seperti itu. Kalau pas lagi nggak bisa ngontrol emosi juga marah. Ya, Pak Edi di lingkungan di rumah mungkin tidak nyaman saat di rumah terlalu banyak bekerja lembur, banyak pekerjaan yang akhirnya dibawa ke rumah sehingga di rumah juga tidak nyaman. Nah, apa seperti apa coba diceritakan? Kalau untuk itu, kalau pekerjaan ketika di rumah saya coba untuk membagi waktu dulu. Pertama saya pulang kerja kan sampai di rumah kan sekitar setengah empat sampai sampai di rumah dan melepaskan semua pekerjaan. Saya mencoba untuk berkumpul dengan keluarga. Di situ saya coba untuk apa namanya bercanda gurau dengan keluarga kan untuk sedikit menghilangkan rasa capek ketika di sekolah karena yang terlalu banyak kegiatan, banyak tugas dan seperti itu. Saya terus nanti muncul lagi ketika jam 8 sampai 9 saya mencoba untuk membuka tugas lagi karena mungkin ada beberapa tugas yang memang belum terselesaikan di sekolah sampai nanti pukul 12 itu baru saya istirahat sampai di ya sampai pagi seperti itu Bu. Sebenarnya di rumah juga menyenangkan ya, ada anak-anak, ada istri yang bisa istri bisa buat curhat, anak-anak bisa untuk menghilangkan lelah. Kadang kita capek lihat anak-anak, kita capeknya hilang seperti itu ya Pak ya. Eh, Ya, apa di sekolah dengan teman-teman sejawat, dengan eh, atasan, eh, apa yang Bapak rasakan? kalau di sekolahan yang saya rasakan itu sepertinya sih biasa Bu, tapi cuma kadang itu tugas tugas ya sekarang kan saya juga ada beberapa menjadi bendahara bos, kemudian menjadi ya operator ya, dikatakan operator ya semi operator karena bukan full operator ya. Di situ juga kadang ada tugas-tugas dari dinas untuk diisi dan sebagainya, pengisian dan sebagainya itu juga kadang saya yang mengisi kan seperti itu Bu. Nah, itu mungkin kadang kan yang namanya kita mengajar, kita fokusnya pagi di mengajar, kemudian siangnya sampai jam 1 sampai jam 2 kadang nggak selesai kan dibawa pulang kan seperti itu. Kadang menumpuk-numpuk, los seperti itu rasanya. Masya Allah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kadang tertumpuk di pikiran, ini belum selesai, ini belum selesai, ini kapan date-nya sudah ada kan seperti itu.
Tapi teman-teman untuk kepribadi teman-teman, menyenangkan apa tidak? Untuk pribadi teman-teman semua menyenangkan, welcome. Ketika saya mencoba untuk memberi minta tolong, misalkan kita berkolaborasi, ada beberapa hal yang mungkin teman saya bisa disampaikan, bisa dikerjakan, saya coba, apa ini bisa ya? Itu bisa. Nah, dari situ terus mulai muncul, wah, agak sedikit berkurang, ulah berkurang. Ternyata agak sedikit berkurang. Ada sudah satu tugas sudah terselesaikan, berarti saya mencoba untuk tugas-tugas yang lain. Kalau di kelas seperti itu, di sekolah alhamdulillah menyenangkan dari pihak sekolah dan juga dari pihak kepala sekolah maupun dari guru-guru lainnya. Sekarang seperti ini Pak Surono. Menurut Pak Surono, marah-marahnya Pak Surono itu apa karena beban kerja yang tadi Pak Surono ceritakan, atau karena emang anak-anak di lingkungan di kelasnya Pak Surono uh, emang aktif seperti itu? Menurut Pak Surono itu seperti apa? Kenapa sih Pak Surono marah-marah gitu? Kan mungkin ada sebabnya. Ayo, apa itu? Kalau saya sih terus terang saja ya karena beban tugas. Beban tugasnya itulah, Masya Allah. Kalau anak-anak, kadang ada anak yang nakal itu adalah sebagai cabai rawitnya biar panas-panas gitu, gitu. Tapi kalau beban tugasnya yang terkadang istimewa sekali bagi saya, yang mencoba untuk menyelesaikan semua yang seperti itu. Eh, Seperti saya juga pernah Pak Surono dulu jadi operator dapodik dan operator sekolah, jadi bendahara BOS. Jadi saya dengan beban seperti itu emang membuat saya lebih gampang emosi. Nah, eh, cara saya dulu untuk mengurangi itu, saya menghadap kepala sekolah untuk membagi tugas. Eh, Pak, bukan saya tidak mau, tapi apa, berbagilah dengan teman yang lain. Intinya saya meminta untuk apa yang saya pegang sekarang dibagi dengan teman yang lain, karena itu juga mempengaruhi pekerjaan saya yang pokok sebagai mengajar. Saya sering meninggal mereka, sehingga eh, tugas pokok saya menjadi guru juga kurang saya laksanakan dengan baik. Selain itu juga membuat darah tinggi, dulu malah saya pernah sampai darah tinggi Pak itu. Jadi seperti itu. Eh, Coba mungkin Pak Surono, dari apa yang Pak Surono tadi rasakan, atasan Pak Surono seperti apa? Ya, berarti saya akan mencoba untuk ini ya, Bu, mencoba untuk berkolaborasi dengan Pak Kepala Sekolah, menyampaikan untuk beberapa hal yang mungkin bisa dibagi pembagian tugas ya, berarti itu ya, Bu. Mungkin dari pengalaman Bu Bani tadi mencoba untuk sosialisasi kepada kepala sekolah dan akhirnya dikabulkan untuk pembagian tugas. Mungkin kalau kita mencoba untuk pembagian tugas, kita bisa apa ya, bisa mengurangi beban saya itu untuk mengerjakan dan sebagainya. Ketika beban mengajar di sekolah, terus beban-beban tugas yang lain itu misalkan sudah coba untuk berkurang, mungkin saya akan lebih bisa untuk mengontrol emosi karena bisa masuk di dalam kelas dengan senyum yang lebar gitu, karena tidak banyak sekali mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang date-nya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya, Bu. Iya, eh, mudah-mudahan nanti apa yang akan Pak Surono lakukan ke depan untuk membuat Pak Surono lebih baik dalam mengajar, eh, akan menjadi dengan menghadapnya Pak Surono dengan atasan akan menjadi Pak Surono lebih nyaman, lebih berkurang beban Pak Surono untuk tugas-tugas di luar mengajar, sehingga nanti Pak Surono akan fokus sama anak-anak sehingga tidak marah-marah lagi di kelas seperti itu Pak Surono. Semoga lebih baik lagi, ada solusi Ya, yang untuk terbaik. solusi yang terbaik mungkin seperti itu. Saya akan mencoba untuk terus apa namanya berkolaborasi karena memang
Bapak kepala itu kalau sama saya itu mungkin terlalu percaya banget. Jadi apa-apa diserahkan kepada saya, baik dalam tugas yang berhubungan dengan pengisian data dan sebagainya kan seperti itu. Saya mungkin mencoba untuk berkolaborasi. Ada sih satu teman yang apa namanya bisa untuk diajak berkolaborasi, dua teman, untuk yang IT ada satu, kemudian untuk yang beban tugas-tugas yang berhubungan itu juga ada satu. Saya juga sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan beliau berdua, untuk yang berhubungan dengan IT itu sudah ada, Bu, misalkan seperti ini, saya mencoba seperti itu. Kemudian untuk yang hubungannya dengan surat menyurat berhubungan dengan tulisan-tulisan dari apa namanya sekolah-sekolah ya, saya mencoba untuk itu satu, Bu, ini ya bagaimana. Iya, berkat dari tadi Bu Penny menjelaskan berbagai hal tadi yang ternyata juga hampir sama dengan saya, dan alhamdulillah semoga nanti untuk kedepannya apa namanya menjadi yang lebih lebih sabar ya. Oh, sabar itu Pak paling susah, Bu. Masya Semangat Pak Allah. Edi, pokoknya semangat pasti bisa Iya pasti bisa mencoba untuk menjadi yang sabar terbaik. ya, dan menjadi terbaik bagi murid-murid lah, bagi murid-murid kan kadang kan namanya murid tuh kepingin diajar dengan guru-guru yang menyenangkan. Sampai ada, Bu, kemarin tuh ada satu kelas 3 itu mau naik kelas 4 kan, saya kebetulan naik kelas 4. Saya nggak mau diajar sama Pak Edi. Kenapa? Karena pola galak seperti itu. Loh, saya tuh terus ada satu lagi pandangannya kan, ada satu lagi, pakai dulu kepenak apa penak banget, banyak bercandanya dan akhirnya seperti itu. Nanti mudah-mudahan dengan apa yang akan tadi sudah Pak Edi temukan dari masalah Pak Edi akan Pak Edi laksanakan, akan menghilangkan label Pak Edi itu galak sama anak-anak seperti itu. Karena memang saya itu Oke. paling terkenal galak, Bu. Kalau di sekolah itu paling apa-apa ya seperti BP, tapi saya padahal nggak mau, maksudnya nggak mau dilabeli seperti Pak Guru galak, saya maksudnya nggak mau, karena kesannya ketika nanti sampai di apa ke depannya mesti terkenal Pak Guru galak banget seperti itu. Saya paling tidak tidak suka kan seperti itu, Mas. Ya, seperti apa ya, terima kasih, Bu, untuk apa namanya sharing-sharing, ternyata sedikit mengurangi beban saya. Berarti beban saya untuk apa ya, untuk kedepannya lagi agar tidak terlalu banyak beban tugas ya, beban ternyata malah beban tugas saya yang banyak sekali, akhirnya malah anak-anak saya yang terdampak padahal mereka tidak bersalah, tidak bersalah, malah saya yang terdampak sekali, anak terdampak pada saya karena saya yang merasa banyak salahnya kan seperti itu. Ya, Pak Edi. Semoga apa yang akan Pak Edi lakukan dapat berjalan dengan lancar, ya, akan menjadikan Pak Edi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu, untuk waktunya mendengarkan curhatan dari saya yang banyak sekali kesalahannya, masih sebagai seorang guru kakak yang ini seperti ini kan, saya juga nggak mau aslinya, tapi karena memang tuntutannya yang harus, maka saya harus mencoba untuk menjadi lebih baik lagi seperti yang dikatakan Bu Penny lagi, dan saya akan mencoba untuk menjadi yang lebih sabar, kemudian dan bisa menjadikan anak-anak menjadi yang lebih baik ketika dalam kelas menyenangkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, Kurang iya Pak Edi. mohon maaf ya kalau ada banyak salah kata. Saya akhiri nggih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Edi.